Keras, Ketum PSSI Pak Erick Thohir katakan, saya sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Lalu ditambahkan oleh Pak Erick Thohir ke Coach Shin Tae-yong, harus lolos 4 besar, tak ada tawar-menawar. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, seluruh pecinta sepak bola Indonesia sangat menyayangkan hasil yang tidak sesuai harapan pada saat timnas melawan Cina khususnya. Nah, sebenarnya ada potensi timnas Indonesia pun memenangkan pertandingan kalah melawan Bahrain. Namun di pertandingan tersebut wasit sendiri yang merampok kemenangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Overall, perjalanan timnas untuk melawan Bahrain dan Cina inilah yang disayangi oleh pecinta sepak bola Indonesia. Mengapa? Dari yang harusnya kita bisa mendapatkan poin, namun tidak mendapatkan poin sesuai yang kita inginkan. Oleh karenanya, Ketum PSSI seperti di awal opening video ini tadi sudah katakan, saya sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Hal tersebut tentu bagi seorang ketua PSSI hal yang harus dilakukan. Nah, ketika Ketum PSSI sudah melakukan hal tersebut, harus juga stakeholder, pemain timnas, pelatih timnas, staf official timnas, dan yang berkaitan teman-teman mengoptimalkan, memanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberi oleh Pak Erick Thohir. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ketum PSSI bersama Coach Shin Tae-yong, akhirnya dengan telak Pak Erick Thohir katakan harus lolos 4 besar, tak ada tawar-menawar. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI. Kami sebagai Ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Apakah dengan charter pesawat dari Bahrain ke Cina, kemudian menambah amunisi dengan adanya Miss Hilgers dan Eliano Renders. Nah, jika kita membedah statement yang dilontarkan oleh Pak Erick Thohir tersebut, lalu kita komparasikan dengan China, mereka menggunakan pesawat komersial, pasti ada keuntungan untuk timnas Indonesia dan sisi minus bagi timnas Cina, teman-teman. Tapi ketika timnas Indonesia mendapatkan yang namanya fasilitas dan lain sebagainya, di momen itulah aku mengerti pasti Ketua Umum PSSI, pasti pecinta sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola kita teman-teman merasakan kekecewaan. Kekecewaan normal ya. Hitung-hitungan di atas kertas pada saat Indonesia melawan Cina, itulah peluang yang harusnya bisa dioptimalkan oleh timnas Indonesia mendapatkan 3 poin. Kemudian, kembali, kalau mau level dunia, pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, PSSI juga mesti bagus. Memang kecewa, tapi kita tidak boleh tertidur hal-hal yang jadi langkah mundur. Kita harus optimistis, maju, kita bangsa besar, tim kita tim bagus. Nah, kalau kita bicara level squad yang dimiliki oleh timnas Indonesia sekarang ini, sampai saat kita memposting video ini teman-teman, kita nggak tahu ke depannya bagaimana perkembangan dinamika pemain timnas Indonesia. Bisa kita katakan squad kita mewah, squad kita bisa untuk bersaing setidaknya masuk di 4 besar sebelum bertempur di round keempat. Nah, nyata-nyatanya dari beberapa kesempatan yang sudah kita lihat ke belakangan ini, skuad yang mewah, skuad yang berkualitas tak berkorelasi dengan apa yang ditampilkan di atas lapangan. Aku pun dan kita pun tentu mengerti teman-teman bahwasanya penting kekompakan, chemistry. Nah, di beberapa elemen yang dimainkan oleh timnas Indonesia ada miskoordinasi, miskomunikasi, dan berujung itu menjadi malapetaka yang bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk menciptakan sebuah peluang atau bahkan menciptakan gol. Lalu di statement lainnya, termasuk evaluasi untuk Coach Shin Tae-yong bahwa target kita harus masuk 4 besar di grup C. Jadi tidak ada tawar-menawar. Ini pun menjadi sebuah diskursus yang menarik. Menariknya gimana? Karena ada statement jadi tidak ada tawar-menawar. Andai Coach Shin Tae-yong
tidak mampu merealisasikan target yang sudah dicanangkan oleh PSSI, Pak Erick Thohir, teman-teman, tanda tanya besar. Apa yang akan diberikan kepada Coach Sintayong? Apa evaluasi konkretnya? Nah, kita terlepas dulu membicarakan Coach Sintayong ya. Dengan segala hormat teman-teman, Coach Sintayong dengan sudah beliau bangun sepak bola Indonesia sangat amat progresif di sepak bola Eropa, di sepak bola Asia Tenggara, pun termasuk di sepak bola Asia. Teman-teman, banyak pasti ataupun beberapa negara merekrut pelatih elit, pelatih top. Baru-baru ini ada Roberto Mancini di Arab Saudi yang dipecat. Oke. Tentu yang diharapkan oleh sebuah negara bagaimana timnasnya itu mampu bersaing dan mampu memenuhi target-target yang sudah dicanangkan. Ketika target-target yang dicanangkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, pasti ada gerakan-gerakan besar yang dilakukan oleh federasi sepak bola negara-negara tertentu. Salah satunya pemecatan. Ya, hitung-hitungan di atas kertas ada kontrak pelatih misalnya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Karena nggak sesuai dengan deal, tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dipotonglah di tengah jalan kontrak tersebut. Hanya berjalan 1,5 tahun atau mungkin 1 tahun dan sebagainya. Atau ada juga perjanjian yang dilakukan oleh pelatih sama federasi suatu negara, teman-teman, agar tidak ada denda yang terjadi, baik itu yang didapat oleh federasi ataupun pelatih tersebut, yaitu kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerjasama tanpa ada embel-embel statement memecat dari federasi. Nah, contoh seperti Arab Saudi bersama Roberto Mancini ya, secara substansi kan mereka sepakat, disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwasanya untuk mengakhiri kerja sama. Bagi seorang pelatih sekaliber Coach Sintayong ataupun pelatih-pelatih manapun lah itu elit di dunia, teman-teman, penting untuk menjaga kapasitas, penting untuk menjaga, ya kalau di dunia politiknya, elektabilitas, akseptabilitas, teman-teman, untuk secara bargaining position ketika sudah tidak digunakan ataupun sudah selesai kontraknya, masa baktinya kepada suatu federasi, teman-teman, tanpa ada persoalan, tanpa ada kata-kata yang tidak mengenakan, karena itu berkaitan tentang karir, tentang track record pelatih tersebut mungkin untuk bisa melanglang buana di federasi-federasi yang lain. Nah, kalau misalnya pelatih tersebut tercoreng namanya, capnya jelek ketika melatih suatu timnas, teman-teman, itu pun menjadi sebuah pertimbangan bagi federasi tertentu untuk merekrut pelatih A, B, C, D, E. Nah, kita kembalikan ke konteks Coach Sintayong bersama timnas Indonesia dengan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Ketum PSSI dan target-target yang sudah dicanangkan oleh Ketum PSSI. Ya, kita lihat saja bagaimana ujungnya nanti. Kita pun harus membaca hal-hal yang biasanya dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, negara-negara yang ada di Asia ketika tidak memenuhi target-target tertentu. Ada hal yang tegas dilakukan oleh federasi suatu negara. Nah, bukan hanya dalam konteks harus dipecat ya, teman-teman. Memang harus benar-benar diberi diberi garis merah ataupun garis tegas untuk harus bagaimana pergerakan dilakukan selanjutnya andai target tersebut tidak terselesaikan. Memang banyak, teman-teman, negara-negara ketika pelatihnya tidak menyelesaikan target tersebut tetap dipertahankan, banyak. Tetapi di momen tersebut diberi itu ultimatum, diberi tenggat waktu selama masa 1 tahun ataupun 1,5 tahun dan lain sebagainya. Kamu harus bisa memenuhi target bla 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 bla. Kalau tidak, kita akhiri, banyak gitu ya. Tetapi dalam kontrak yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama PSSI, pasti Pak Erick Thohir, Pak Sintayong, Coach Sintayong lebih mengetahui klausulnya. Nah, kembali ke timnas Indonesia, memang sangat amat disayangkan, teman-teman, ketika posisi kita mendapatkan kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan
Bahrain melawan Cina dengan skuad yang sekarang ini dimiliki, dengan mudahnya hilang saja poin tersebut. Nah, jadi selanjutnya ini bakalan situasi yang berat karena lawan yang akan dihadapi yaitu Jepang dan Arab Saudi. Dan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi, karena kita mendapatkan hasil minus sebelumnya, itu menjadi dua pertandingan yang sangat amat penting bagaimana timnas Indonesia bisa mendapatkan poin. Kalau misalnya timnas Indonesia bisa mendapatkan poin dari pertandingan tersebut, itu sebagai tabungan penting untuk bisa lolos setidaknya 4 besar. Kan itu yang dikatakan oleh Ketum PSSI Pak Erick Thohir ya. Kita lihat saja geliat yang dilakukan oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, dan Coach Shin Tae-yong juga sudah mengatakan akan berupaya untuk bisa membawa timnas Indonesia berada di 4 besar. Dan aku di posisi sekarang sangat amat percaya kepada Coach Shin Tae-yong akan hal-hal geliat yang coba ia tampilkan ke depannya bersama timnas Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.